Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ponsenus Iwan, NIM 1710416525, mata kuliah para konsumen, kelas A1. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik perubahan konsumen. Jawaban, perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawaban, keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan menjelaskan perilaku konsumen. Definisi keterlibatan menurut Setiadi 2005-115 adalah tingkatan kepentingan kepribadian yang dirasakan dan atau minat yang dibangkit oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya konsumen bertindak dengan sengaja untuk minimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dan dalam membeli sebuah produk. Jawaban, high involvement adalah pembelian sesuatu dengan pertimbangan yang sangat tinggi, misalnya pembelian mobil atau rumah. Sedangkan low involvement adalah kebaikan dari high involvement, di mana konsumen membeli suatu produk tanpa pertimbangan yang besar. Misalnya kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, dan lain-lain. 4. Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mengaruhi keputusan dan Anda membeli suatu produk. Jawaban, contoh saat kita ingin membeli produk sabun di toko, misalnya kita ingin membeli sabun kecantikan seperti Shinsui, tetapi karena persepsi kita membeli sabun Lifebuoy yang baik untuk kesehatan. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawaban, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai kebutuhan. Kebutuhan konsumen dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengapresiasikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya misalnya kalangan masyarakat atau orang kaya akan membeli produk yang branded tanpa memperhatikan harga yang sangat tinggi. 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Jawaban, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen saling berhubungan karena perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh kepercayaan. Misalnya kepercayaan terhadap suatu produk dan konsumen sudah sangat percaya dan menggunakan produk tersebut. Dan sikap yang ditunjukkan konsumen adalah dengan menggunakan atau memakai produk yang telah ia percayai tersebut. 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawaban, yang pertama, iklan sampo. Iklan sampo yang ditampilkan adalah sampo clear yang bisa membantu mengurangi ketombe di kepala. Dari iklan tersebut ada rasa kepercayaan ingin membeli karena sesuai dengan kebutuhan. 2. Iklan biskuit. Iklan biskuit Grisalut coklat adalah biskuit yang berlapis coklat yang kelihatan dari iklannya sangat enak, dan produk tersebut mempengaruhi kepercayaan dan ingin untuk merasakan produk tersebut. 3. Iklan Indomie. Iklan Indomie adalah iklan Indomie instan Indonesia, dan produk tersebut sangat terjangkau dan rasanya yang enak sangat mempengaruhi konsumen.
untuk membeli Indomie tersebut. 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka nonton iklan tersebut, tanya kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang dilakukan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang dilakukan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang dilakukan tersebut dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang dilakukan tersebut dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawaban. Iklan yang saya tunjukkan kepada 3 orang tersebut adalah iklan Indomie dan persepsi ketiga orang itu sama-sama menyukai Indomie sebagai makanan yang mudah, murah, dan enak, tapi mereka bertiga mempunyai rasa yang berbeda. Yang satu menyukai Indomie goreng, yang kedua menyukai Indomie soto, dan yang ketiga menyukai Indomie kari ayam. Jadi dapat disimpulkan ketiga orang tersebut menyukai Indomie tetapi dengan rasa yang berbeda. 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawaban. 4 yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen. Daniel Katz 1960 dalam Sumarwan 2003 sampai P138 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasaran sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis pengetahuan konsumen? Jawaban. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. 11. Coba saudara sebut 5 barang yang ada di rumah Anda yang berlibatkan high involvement dalam pembelian dan jelaskan mengapa pembelian barang tersebut dengan high involvement. Jawaban. Motor, handphone, laptop, rumah, perhiasan. Saat membeli barang tersebut termasuk dalam high involvement karena membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang panjang saat akan membeli produk tersebut. 12. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansirkan dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenakan kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Gen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasaran, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawaban. Untuk bisa menjangkau Gen Z ini sebagai brand retail mulai masuk ranah toxic crime. Untuk mempercayainya terlebih menurut penelitian yang dilakukan oleh Marcelin 2018, Gen Z dapat melakukan berbagai hal sekaligus multitasking. Gen Z paling tidak dapat mengoperasikan 5 screen sekaligus di smartphone atau laptop mereka dalam satu saat saja. Karena itu mendekati mereka melalui dunia digital merupakan pendekatan terbaik yang bisa dilakukan oleh brand. 13. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumennya. Jawaban.
Konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupan. Konsumen akan cenderung menyampaikan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk keberuntungan sintasi seperti tisu, sabun, atau pencuci barang akan jadi barang yang mulai disasar oleh konsumen baik saat atau pasca kritis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, atau minuman-minuman yang gizi, seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya fisik, namun dan nilai intangible, seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill achievement pasca kritis di mana persiapan kerja akan semakin ketat. Produk-produk seperti buku khusus online atau kelas singkat online juga akan menjadi peluang bagi Anda. 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawaban tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS adalah video record. Ringkasan materi dari bab 1 sampai bab 5. Oke, hanya itu jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.